Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khair hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Usikum wa hiya nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ayol hadirun ikhwani jamaah sidang salat Jumat yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu rukun dari khutbah Jumat adalah khatib berwasiat umumnya kepada para jamaah dan khususnya untuk diri pribadi khatib, yaitu dengan wasiat takwa. Takwa dalam arti kata imtithalul awamirillah wajtinabun nawahi, menjalankan semua yang Allah perintahkan dan meninggalkan semua apa yang Allah larang. Yang dengan bekal takwa inilah satu-satunya bekal yang akan menyelamatkan kita dari dunia sampai akhirat. Wa tazawwadu
fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sebaik bekal adalah takwa. Ikhwani fillah nasyarakallah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang dicantumkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab hadisnya Arba'in An-Nawawi di nomor yang ke-6, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ala inna fil jasadil mudghah, ketahuilah bahwa di dalam diri kita ini ada segumpal daging. Idza saluhat sa'iru jasadu kulluh, yang apabila daging itu baik, maka seluruh tubuh kita akan ikut-ikutan baik. Dan kebalikannya, wa idza fasada jasadu kulluh, apabila ia buruk, maka buruklah seluruh tubuh kita. Ala wa hiya al-qalb, ketahuilah dia adalah hati. Hati ini adalah raja bagi seorang manusia. Dan bagi seorang mukmin, kita hanya bisa kembali ke kampung halaman kita, yaitu ke surga Allah, apabila kita menghadap Allah dengan hati yang selamat. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-88 sampai ayat yang ke-89. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana pada saat itu tidak bermanfaat lagi harta dan anak, kecuali yang kembali ke hadapan Allah dengan hati yang selamat. Maka Ibnu Qayyim Al-Jauziyah membagi kondisi hati manusia menjadi 3 kelompok. Yang pertama, ada hati yang hidup dan sehat, yang indikatornya sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Indikator orang yang beriman adalah apabila disebut nama Allah bergetar hatinya, dan apabila dibaca ayat-ayatnya bertambah keimanannya, dan kepada Rabb-nya ia bertawakal. Dia senantiasa mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Ila akhir ayat. Ini kondisi hati yang pertama, kondisi hati yang hidup dan sehat, yaitu kondisi hatinya orang yang beriman. Yang kedua, ada kondisi hati, yaitu kondisi yang mati. Siapa kondisi yang hatinya itu mati? Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah, yaitu hatinya orang-orang yang kafir, yang indikasinya sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama saja dia diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, dia tidak beriman. Tidak ada efeknya peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Kenapa? Karena khatamallahu ala qulubihim. Allah sudah mengunci hatinya. Yang kerasnya kata Allah di ayat yang ke-74, "Tsumma qasat qulubuhum fa hiya kal hijarah aw ashaddu qaswa." Itu kerasnya hati orang yang kafir itu seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Waliyadzubillah. Dan yang berikutnya adalah orang yang memiliki hati yang hidup, tetapi di dalam hatinya ada penyakit. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat ke-10, "Fi qulubihim marad." Di dalam hatinya ada penyakit. Nah, ikhwan fillah nasyarakumullah, hati kita orang beriman sangat berpotensi, meskipun dia hidup dan sehat, bisa berpotensi memiliki hati yang sakit. Apalagi kita hidup di akhir zaman. Di akhir zaman ini salah satu konsekuensinya adalah makin merebaknya yang namanya fitnah, makin merebaknya yang namanya kerusakan. Dan salah satu penyakit hati yang mengancam untuk setiap manusia yang hidup di akhir zaman adalah sebagaimana yang digambarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sangat panjang, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Ahmad. Terkena apa itu? Yaitu penyakit yang namanya al-wahm. Yang ketika para sahabat bertanya, "Ma huwa wahm?" Apa itu wahm? Nabi SAW menjawab, "Hubbud dunya wa karahiyatul maut." Dia cinta kepada dunia sehingga menyebabkan dia kemudian takut kepada kematian. Ikhwani fillah nasyarakumullah, wahm ini adalah penyakit yang bisa kemudian melanda kepada hati kita, yang akan berakibat fatal. Dari yang tadinya hati memiliki penyakit, lama-kelamaan apabila dibiarkan tidak diobati, dia kemudian bisa menjadi hati yang mati. Maka untuk kita bisa menghindari diri dari penyakit yang namanya al-wahm ini,
Salah satunya adalah dengan kita memiliki ilmu. Dan yang kedua adalah dengan kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Yang iman manusia ini yazid wa yanqus, dia bertambah dan dia berkurang. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil maksiyah, menjadi bertambah dengan ketaatan dan menjadi berkurang dengan kemudian kemaksiatan. Sedangkan ketaatan kita berbanding lurus pula dengan meningkatkan kualitas keilmuan kita. Maka dalam Islam, hukum talabul ilmi ini hukumnya adalah wajib. Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata selesai. Minal mahdi ila lahdi. Dan dalam Islam tidak ada dikotomi ilmu dunia atau kemudian ilmu akhirat. Semua ilmu yang dimiliki oleh seorang mukmin, dia harusnya mengantarkan seseorang itu mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala atau ma'rifatullah. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Muhammad surat ke-47 ayat ke-19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ilmu olehmu bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Maka orang yang berilmu, dengan ilmunya dia akan sampai pada satu titik dengan ucapan atau kalimat yang Allah gambarkan dalam surat Al-Imran dari ayat 190 sampai ayat 191. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidaklah ada yang Kau ciptakan di dunia ini batil, sia-sia. Faqina adzabannar. Aku berlindung kepadamu dari siksa azab neraka. Maka ikhwan fillah nasyarakallah, ilmu yang harus kita miliki adalah pemahaman kita tentang dunia. Kemudian yang kedua, bagaimana agar kita kemudian tidak takut kepada kematian. Bagi seorang mukmin, dengan ilmu yang datangnya dari Allah dan Rasul, baik dari Al-Quran maupun dalam hadis dan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Bagi seorang mukmin, yang pertama, bahwa dunia itu la'ibun wa lahbun, dia adalah permainan dan senda-gurau, sesuatu yang bisa memalingkan kita dari akhirat, memalingkan kita dari Allah, baik masalah fisik maupun psikis. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Hadid surat ke-57 ayat ke-22. Yang kedua, bagi seorang mukmin, dunia itu tidak jauh lebih berharga dari bangkai anak kambing yang cacat. Kama qala Rasulullah dalam hadisnya, ketika beliau lewat ke tempat sampah, lalu beliau melihat bangkai anak kambing yang cacat, lalu Nabi mengangkat bangkai anak kambing itu sambil berkata, siapa yang mau memberinya 1 dirham? Siapa yang mau memberinya 1 dirham? Tidak ada yang menjawab, sehingga ada sahabat yang berkata, ya Rasulullah, jangankan disuruh beli, kami dikasih pun masih mikir. Kenapa? Sudah bangkai anak kambing cacat pula. Kalau kambing dewasa mungkin masih kita bisa sama, masih bisa kemudian dimanfaatkan kulitnya dan yang lain sebagainya. Tapi ini sudah bangkai anak kambing cacat pula. Maka Nabi bersabda, dunia yang tiap hari kalian kejar itu tidak jauh lebih berharga daripada bangkai anak kambing. Kemudian yang berikutnya, bahwasanya dunia tidak jauh lebih berharga daripada setetes air di lautan. Karena kalau dunia berharga, Allah tidak akan memberi kepada orang kafir meskipun hanya setetes air. Yang berikutnya, dunia tidak jauh lebih berharga daripada sehelai sayap lalat, sehelai sayap nyamuk. Karena berharganya akhirat dan kemudian dunia ini tidak jauh lebih berharga, maka lebih berharga tadi sayap nyamuk atau sayap lalat. Kemudian yang berikutnya, bahwasanya rakaat al-fajr, 2 rakaat sebelum salat subuh, khairum minad dunya wa ma fiha. Kata Nabi SAW, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan yang kemudian disebutkan bahwa dunia sijnul mukmin, dunia itu adalah penjaranya orang beriman, wa jannatul kafir, sedangkan dia menjadi surganya orang kafir. Yang dikisahkan terjadi pada seorang ulama yang bernama Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu pensyarah kitab Sahih Bukhari atau kita kenal dengan Fathul Bari. Beliau pernah diprotes oleh orang Yahudi yang kondisinya miskin, fakir, sedangkan kemudian Ibnu Hajar dalam kondisi kecukupan. Yahudi ini memprotes, wahai Syekh, kata nabimu dunia ini adalah penjara buat orang beriman dan kemudian surga bagi orang kafir. Tapi kenapa kemudian kenyataannya berbeda? Saya kafir hidup seperti di penjara, miskin, sedangkan kau beriman hidup justru seperti di surga. Maka apa jawaban Ibnu Hajar? Demi Allah, senikmat-nikmatnya orang beriman hidup di dunia,
dia masih berasa seperti di penjara. Kenapa? Karena di dunia ini ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Dan nanti di akhirat semua yang diharamkan, apa yang diharamkan di dunia dihalalkan oleh Allah di surga. Di dunia kita tidak boleh minum khamar. Di dunia kita laki-laki tidak boleh pakai sutra, tidak boleh pakai emas. Tapi di akhirat justru di surga Allah ada kemudian mata air, ada sungai yang justru mengalir di dalamnya khamar. Di sana kita menggunakan sutra, di sana kita boleh menggunakan emas. Sedangkan engkau sesengsara-sengsaranya hidup di dunia, kata mengajar, justru lebih parah nanti di akhirat. Karena hari ini kau merasakan neraka dunia, tapi di akhirat kau betul-betul merasakan neraka yang sesungguhnya. Mendengar kemudian penjelasan Ibnu Hajar tadi, maka Yahudi tadi kemudian mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan yang terakhir, ayo ikhwan, dunia bagi seorang mukmin adalah mazra'atul akhirah. Dia adalah ladang, sawah tempat kita menanam, kita bercocok tanam yang nanti akan kita panen, kita tuai hasilnya di akhirat. Maka Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat yang ke-105, wa qul i'malu, maka beramallah, fa sayarallahu amalakum wa rasulul mu'minun, maka niscaya Allah dan Rasulnya dan orang beriman akan melihat hasil kerjamu, akan melihat karya nyatamu. Yang sebaik-baiknya orang mukmin itu, sebagaimana sabda Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat sebesar-besarnya untuk manusia lain. Jadi dia tidak hanya dimensinya hablum minallah, tapi juga hablum minannas. Yang kedua, wa karahiyatul maut, takut kepada kematian. Ini menjadi penyakit yang paling fatal apabila melanda pada hati seorang mukmin. Bagi manusia, tentu takut kepada kematian adalah sebuah tabiat, adalah suatu hal yang fitrah, yang naluri. Tapi yang dimaksud tercelanya takut kepada kematian adalah takutnya kita karena kita kurang iman. Takutnya kita karena kita tidak mendapatkan informasi yang benar dari Allah dan Rasulnya. Bukankah kita ingin kembali ke kampung halaman kita, yaitu ke surganya Allah? Karena bagi seorang mukmin, dunia ini bukan tempat tinggal, tapi dunia ini tempat meninggal. Maka kita cek, berapa paling lama umur manusia di dunia? Nabi Nuh alaihissalam 1050 tahun. 950 tahun umurnya dipakai untuk berdakwah, tapi ujung-ujungnya tentu akan wafat dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita akan kembali ke kampung halaman kita, yaitu ke surganya Allah. Tapi syarat dan ketentuan ini berlaku. Kita bisa kembali ke surga, kita kembali ke kampung halaman kita, syaratnya tadi biqaul salim, dengan hati yang selamat, hati yang tidak memiliki penyakit, yang salah satu penyakitnya adalah penyakit waham. Maka bagi orang beriman, yang pertama, dia memahami betul kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini rumus bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Bukan yang sakit, bukan yang kuat. Kalau kita mau survei hari ini, kita lihat siapa yang paling banyak meninggal, yang tua atau yang muda, yang sakit atau yang sehat. Karena urusannya bukan sakit atau tua, tapi yang menjadi permasalahan apabila sudah tiba ajalnya, sudah tiba waktunya, fa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dia tidak bisa dipercepat dan tidak bisa ditunda-tunda. Qul innal mauta alladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah kematian yang kalian pergi lari jauh darinya, fa innahu mulaqikum. Kalian pasti akan menemui. Dalam ayat yang lain disebutkan, walau kuntum fi burujin musayyadah, meskipun engkau bersembunyi di dalam tembok yang sangat kokoh. Maka bagi orang beriman, dia tidak takut mati. Kenapa? Karena dia jadikan mati itu sebagai pintu gerbang bagi dia untuk berjumpa, untuk kembali kepada Allah, berjumpa dengan Allah, masuk ke dalam jannahnya. Maka fokusnya orang beriman bukan kepada kematian, tapi bagaimana mempersiapkan kehidupan sesudah kematian. Maka dalam hadis Nabi disebutkan, akthiru dzikru hadimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kelezatan di dunia. Dalam hadis yang lain disebutkan al-qayyisu, orang yang cerdas itu mandana nafsahu, orang yang bisa menahan hawa nafsunya, wa alima bima ba'dal maut. Kemudian dia beramal untuk mempersiapkan bekal menghadap Allah di akhirat nanti. Maka ya ikhwah, salah satu manfaat bagi orang yang senantiasa dzikrul maut, orang yang senantiasa ingat kepada kematian, yang pertama, dia akan senantiasa
ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, dia akan senantiasa mengisi hari-harinya dengan beramal, dengan kemudian menyiapkan diri bekal untuk menghadap Allah di akhirat kelak. Dan yang paling penting kemudian dia akan senantiasa meninggalkan dirinya, menjauhkan dirinya dari berbagai maksiat dan dosa. Yang dengan itu mudah-mudahan dalam kondisi husnul khatimah Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkannya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim wa qur rabbighfirwarham wa anta khairur rahimin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa iya nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. Haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ma. Ikhwani fillah rahimakumullah, kematian ini adalah sesuatu yang Allah rahasiakan. 3 hal yang Allah rahasiakan. Yang pertama waktunya, yang kedua tempatnya, yang ketiga caranya. Tidak penting di mana dan kapan, tapi yang penting adalah dalam kondisi apa kita diwafatkan. Dan dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal seseorang itu tergantung penutupnya. Maka salah satu doa yang kita minta setiap kali ada waktu mustajab adalah Allah berikan kita istiqomah. Istiqomah dalam iman dan Islam. Sehingga mudah-mudahan dalam kondisi beramal saleh, dalam kondisi seperti itulah Allah wafatkan kita, sehingga kita wafat dalam kondisi husnul khatimah. Namun dalam hadis yang lain juga disebutkan bahwa seseorang akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Maka mari kita biasakan, maka jadikan ibadah sebagai kebiasaan kita. Dan kalau kita merasakan lelahnya ibadah, maka ingatlah satu perkataan bahwa apabila kita tidak ingin lelah karena ibadah, siap-siap Allah akan membuat kita lelah karena banyak masalah. Maka mudah-mudahan dengan kita senantiasa beribadah, dengan senantiasa kita istiqomah, Allah wafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah, dan Allah bebaskan kita dari penyakit wahan. Kita tidak cinta kepada dunia dan tidak takut kepada kematian. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasruddin wa hdil man khadal muslimin wa ahlikal kafarat al musyrikin. Allahumma ansur muslimin al mujahidin mustadafina fi Palestin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur muslimin al mujahidin fi kulli makan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka al huda والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah.
suara subuh dan sholat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaa'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'ati dhikra. Sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladhi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla. Bal tusiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadha lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله لا شريك له
الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار سالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وسلم وكلمنا وكلمنا ولنا وحمدا سلم ورجعنا على كل صلاة وأشهد رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا كذلك حمدا يوفي عما يقدر منزلا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والعافية من الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت وفقها إلى لذة سماوات ودرجات من النار والعفو عند الإنسان. اللهم صل وسلم وبارك بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا بها بشر الغيات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وتخاشعنا وقدرنا وتنكسرا. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد